Sabdamu Bapa pada air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, semua hidup dan kasih saja. Sabdamu Bapa bagai sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, bukankan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Kita ulangi sekali lagi lagu ini dari awal, Bapak Ibu. Kita resapi setiap liriknya. Kita pujikan bagi namanya Yesus Kristus. Sabdamu Bapa bagai sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, hidup dan kasih saja. Sabdamu Bapa bagai sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, bukan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir. Katakan dorong diriku ini Tuhan, dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir. Katakan hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Waktu dan depan silakan. Ya, terima kasih Pak Nia, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam situasi kami saat ini dan keberadaan kami masing-masing, tolonglah Tuhan, berikan kami suasana yang baik. Juga Roh Kudus sertai kami saat kami akan membaca
dan merenungkan sabda Tuhan yang sangat kami butuhkan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup kami pada saat ini. Roh Kudus sertai hamba-Mu dan setiap kami yang hadir dalam Zoom meeting ini, hingga kami pun memperoleh kekuatan, hikmat, dan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 12 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Kamu tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyabri suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, pada beberapa minggu yang lalu ya kita saksikan dan juga ada viral. Nah, ini dia ya, BTS meal ya, BTS meal. Fania sudah acungkan jempol, dia berarti penggemar ya, fansnya Mac Meal ini ya. Nah, saudara, apa yang menghebohkan? Ya, menghebohkan bukan soal makanannya, tetapi coba yang ini saudara kita lihat. Ini antrian ya. Antrian ojol untuk membeli pesanan ya. BTS McMeal ini, lalu sampai ngantri ya, sampai ngantri sedemikian rupa. Ada yang cerita dia bisa ngantri 2-3 jam hanya untuk beli satu paket itu. Nah, saudara, setelah para ojol ini berjuang, yang bisa saja mereka terpapar virus COVID-19, nah, yang mesen itu, yang mendapatkan paket BTS meal ini
Apa yang mereka lakukan, saudara? Yang mereka lakukan hanya apa? Majang aja gitu ya. Majang pesanannya, lalu ada bungkusnya, ya ada warna apa ini, warna pinknya gitu ya. Terus foto, lalu diviralkan. Hanya untuk itu, ya, hanya untuk itu para ojol ini harus berjuang untuk membeli pesanan itu, lalu untuk status orang-orang yang memesannya, dan itu menjadi viral. Nah, saudara, waktu ini viral, saya ngomong kepada anak-anak, ini lagi ada rame nih, McMill BTS, mau nggak beli? Saudara, apa respon mereka? Nggak mau, Pak. Nggak enak, katanya ya. Nggak enak ya, rasanya gitu-gitu aja. Nah, saudara, saya pikir inilah yang menjadi realita hidup kita. Zaman sekarang banyak orang yang ingin menampilkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah gitu ya. Mengutamakan apa? Status, penampilan. Yang penting apa? Viral. Tapi apakah isinya itu memang bermanfaat, enak, dan betul-betul menjadi kebutuhan? Belum tentu. Dan terkadang, saudara, susahnya sekarang ini orang tidak peduli lagi apakah itu kebutuhan mereka atau tidak. Yang penting apa? Yang penting penampilan. Yang penting viral. Hingga kita seringkali tertipu, ya, tertipu dalam memilih sebuah pilihan dalam kehidupan kita yang lebih tergoda pada apa? Penampilan, kehebatan, ya, keberhasilan, sukses. Tapi apakah itu menjadi kebutuhan kita? Bukan. Nah, saudara, di latar belakangi situasi inilah kita akan merefleksikan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ketika, saudara, jemaat ini bukan soal viral BTS meal ya, tetapi mereka mengejar apa yang namanya kesuksesan, kehebatan, ya, termasuk dalam apa? Dalam kehidupan kerohanian mereka. Bangga ataupun mempopulerkan tentang keajaiban-keajaiban, kuasa-kuasa, ya. Membanggakan diri supaya apa? Dilihat, dipandang hebat karena punya karunia A, punya karunia B, lalu punya kuasa, punya pengalaman yang spektakuler. Ya. Kalau memang itu benar, nggak apa-apa, saudara. Tapi kebanyakan ada yang direkayasa-rekayasa hingga membuat orang memilih untuk berbohong atau membesar-besarkan sesuatu hanya untuk apa? Supaya dilihat mereka hebat, megah, ya, penuh dengan kemuliaan. Saudara, itu yang dikatakan oleh Paulus ketika dia sadar dan juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus, dia punya alasan, dia punya pengalaman untuk bermegah. Tapi dia katakan bukan. Dia tidak ingin pengalaman spiritualnya naik ke surga ataupun berjumpa dengan Tuhan secara khusus, bukan untuk membuat dia bermegah di sana. Bahkan, saudara, malah Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah aku bermegah.
ada poin di situ, saudara. Nah, ayat yang ke-6 ya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh. Ya, aku bisa, Paulus bisa bermegah karena dia punya pengalaman itu. Dia punya kehidupan yang luar biasa secara spiritual. Tetapi dia menahan diri. Menahan diri. Dan justru saudara dia mengungkapkan ada kelemahannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ya. Punya kesempatan, punya, tapi Paulus lebih memilih untuk menahan diri. Bahkan dia katakan, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ada kelemahanku. Saudara, ada beberapa penafsiran tentang duri dalam daging yang disampaikan oleh Paulus ini. Ada yang menafsirkan ataupun coba mengungkapkan begitu ya, yang dimasukkan oleh Paulus ini adalah pengalaman ataupun jabatan dia atau hidup lama dia sebelum percaya kepada Kristus. Kita tahu siapa Paulus sebelum dia mengikut Kristus. Dia punya jabatan, dia punya kemewahan, dia punya kepintaran. Dia punya apa yang kita inginkan saat ini. Dan saudara, Paulus meninggalkan itu. Nah, kenapa dikatakan ini duri dalam dagingnya? Bisa saja saudara, pada saat Paulus mengubah kehidupannya 180 derajat, dia tidak lagi punya jabatan, dia tidak punya lagi kekayaan, dia tinggal di tempat yang sederhana, dia bisa mengalami kesusahan dalam hal finansial, bisa saja itu menggoda dia. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghormatinya, bisa saja saudara itu menjadi pengalaman dia dihargai itu ya. Nah, itu bisa saja membuat dia, ya sudahlah, lupakan sekarang hidupmu, kembali lagi kepada manusia lama. Engkau punya jabatan, engkau punya finansial, engkau punya kedudukan. Ngapain sekarang hidupmu susah-susah? Ya, saudara, bisa saja pengalaman itu menggoda dia. Dan dia katakan duri dalam daging. Ada penafsiran yang kedua, saudara, yang mengatakan sakit penyakit yang dialami oleh Paulus yang nggak sembuh-sembuh. Nah, dia menyembuhkan orang yang sakit, ada kuasa Tuhan, sembuh. Dia sendiri punya sakit penyakit. Ya, ini yang membuat dia sadar akan kelemahannya. Atau ada juga penafsiran yang ketiga, saudara, duri dalam daging ini, godaan-godaan si iblis yang menuduh dia, yang lewat lawan-lawannya, yang bisa saja melemahkan Paulus, yang berkata, "Allah, kamu paling cari sensasi. Sekarang pura-pura alim, mengikut Kristus. Dulu kamu pembunuh, mengejar-mengejar pengikut Kristus. Kamu itu kan pengkhianat, ataupun sedang bermain sandiwara." Nah, saudara, ada duri dalam daging yang dialami oleh Paulus dengan kondisinya sekarang yang ingin apa? Yang menghancurkan, yang ingin menggoda dia, yang ingin mengubah hidupnya dia untuk tidak lagi fokus kepada Kristus. Tetapi dia digoda untuk balik kepada kehidupannya yang lama. Nah, saudara, di tengah situasi itulah kita belajar apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan dengan tepat sekali berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, dari hal ini ada beberapa poin yang kita belajar di tengah situasi kita yang bisa saja seperti yang dialami oleh Paulus.
tengah pandemi COVID-19 ini, dengan segala batasan-batasan yang ada, lalu kita lihat orang-orang di sekitar kita harus menjaga diri, berkurung di rumah, ternyata di tetangga kita, di pasar, dan juga berita-berita COVID itu katanya hoax, ya. Nah, bisa saja kita berkata, mana sih yang benar, dan kita emosi, saudara, ya. Nah, lalu juga pergumulan-pergumulan dalam finansial, ya, kita mengalami kesusahan dan kita bisa saja tergoda dengan ada pinjaman ojol, pinjaman online, ya. Nah, menawarkan hal-hal yang mudah, kita tergoda. Wah, ini tinggal aplikasi dapat duit, ya. Bisa saja kita tergoda untuk hal itu. Dan kita ingin menunjukkan bahwa kita masih eksis dengan apa? Dengan status-status yang kita tidak menyatakan inilah keberadaan kita, tapi status-status yang menunjukkan kita masih tetap eksis, bahagia, senang, padahal kita juga mengalami apa yang dialami banyak orang, mengalami kesusahan. Kita tidak menyadari, kita tidak mengungkapkan, dan kita tidak menerima realita memang kita saat ini dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya. Nah, saudara, bagian ini mengatakan kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal yang pertama, saudara, kita lihat di tengah godaan itu, Paulus melihat kebutuhannya bukan soal bermegah atau menjadi kere. Bukan pada persoalan situasi, bukan soal dia dulu mendapatkan jabatan, sekarang kehilangan. Bukan soal dulu dia menang, sekarang dia gagal. Bukan sekarang dia dulu pejabat, sekarang sudah pensiunan atau tidak lagi. Setelah kebutuhan yang disampaikan oleh Paulus adalah dia berjumpa dengan Kristus. Dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Allah. Inilah kebutuhannya, bukan kemegahan-kemegahan yang hanya sekedar apa? Sekedar sebuah cerita, sebuah narasi, sebuah gagah-gagahan begitu, ya, bukan. Apa yang dibutuhkan oleh Paulus dalam kehidupannya? Dia butuh Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup baginya. Saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini? Bukan soal status, bukan soal perubahan kehidupan kita, bukan soal kenyamanan hidup kita, bukan soal kita bisa lepas dari masalah, bukan soal kita lepas dari tantangan. Toh juga masalah, tantangan, mau karena ada COVID atau mau selesai pun COVID ini, juga kita akan menghadapi semua masalah hidup. Kita juga akan terus menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi apa yang kita butuhkan? Kasih karunia Tuhan. Tuhan itulah yang menjadi kebutuhan kita. Mau pada saat ini, pada saat pandemi COVID, ataupun nanti selesai COVID-19, tetap kebutuhan kita hanya Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Itulah kebutuhan hidup kita. Lalu yang kedua, saudara, dengan menyadari kita ini makhluk yang lemah, kita memberikan ruang atau memberikan kesempatan. Dalam hidup kita yang lemah itu, kuasa Tuhan yang mempunyai peran penting dalam memampukan kita melewati tantangan-tantangan hidup itu. Bukan kekuatan kita. Bukan kepintaran kita, bukan finansial kita. Saat kita sadar betapa lemahnya kita, di saat itu saudara kita membuat kehidupan kita terbuka hingga membiarkan kuasa Roh Kudus hadir dan berperan penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersama dengan Roh Kudus, kita bersama dengan Tuhan berproses menjalani kehidupan itu. Hingga tantangan bukan lagi
menjadi hal yang menakutkan bagi kita atau yang mengkhawatirkan, karena kita meyakini ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang berperan pada saat apa kita sadar dan kita membuka hati kita dan diri kita. Memang kita lemah dan kita menjalani semua kelemahan itu dalam penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup kita. Saudara, siapa yang bisa menjamin kita tidak terpapar COVID-19? Tidak ada. Tidak ada. Penatua Mary Saragi cerita ketika Bu Saragi terpapar virus COVID-19. Kami heran dan bertanya, kenapa kok Mama bisa kena? Toh juga dia di rumah saja. Saudara, dia katakan singkat saja, dalam waktu yang sebentar, ketika Roni atau suaminya Laura main ke rumahnya, lalu menyapa Bu Saragi dengan sopan dan juga sayangnya kepada Bu Saragi, ya, cipika-cipiki, hanya itu saudara. Dan dia terkena virus COVID-19, yang lainnya nggak kena. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita sadar betapa ringkihnya kita. Karena itu kita butuh kuasa Roh Kudus yang menaungi kita. Yang ketiga, saudara, dalam hidup yang kita jalani, kita sadar betapa lemahnya kita. Karena itulah kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita membutuhkan kebersamaan. Kita membutuhkan baik dukungan doa. Kenapa persekutuan-persekutuan doa sekarang harus kita giatkan? Saudara, ini bukan hanya sekedar sebuah program gereja, tetapi mari kita lihat disinilah kekuatan kita dalam bersekutu bersama, saling mendoakan, saling menopang dalam perjuangan kita bersama. Ketika kita sadar, kita bisa melewati ini. Karena itu kita butuh dukungan. Dukungan apa? Dukungan doa, dukungan moral, ya. Kata-kata yang memberikan semangat. Bukan hanya sekedar lips atau sekedar postingan-postingan yang seliwar-seliwir di WA grup kita, ya. Saudara, mari kita membuka diri dan menyadari kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan hadirkan keluarga, Tuhan hadirkan gereja. Saatnya kita menahan diri dari segala kekurangan-kekurangan yang ada. Kita ini kurang, kita ini lemah. Saya sadar betapa lemahnya saya, betapa bodohnya dan tidak mampunya saya. Karena itu saya juga berdoa dan memohon Bapak Ibu kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan. Ada keterbatasan pasti, ada ketidakmampuan, itu sangat real. Kita ini bodoh, kita ini lemah. Karena itu kita butuh saling apa? Menopang, mengingatkan. Bukan mengkritik, bukan saling menjatuhkan ataupun merendahkan. Bukan membuat diri kita jadi sepertinya lebih hebat dari orang lain, tidak. Ketika kita sadar, kita butuh dukungan, kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan Tuhan dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Saudara, mari kita melihat kebersamaan kita di jemaat, di wilayah, bukan karena kita ingin dikenal banyak orang, tapi karena inilah kehidupan kita yang ringkih, kehidupan kita yang lemah, hingga kita membutuhkan kebersamaan untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, dan menjalani kehidupan ini, sharing-sharing kita. Penatua
wilayah masing-masing memposting untuk persoalan-persoalan doa keluarga, ya ada serawung iman. Saudara, mari kita coba berefleksi. Mari kita men-sharingkan kekuatan-kekuatan iman daripada kita terlalu banyak men-sharingkan kekhawatiran. Oke lah, info-info tentang COVID itu kita butuhkan. Mari kita lebih membuat konten-konten atau WA grup kita pada hal-hal yang real, pada hal-hal yang kita butuhkan. Apa? Sharing iman kita. Sharing iman kita akan firman Tuhan, akan persembahan doa. Bukan hoax sana, hoax sini, sesuatu yang mengkhawatirkan. Bukan itu kebutuhan kita. Bukan soal kita bisa memposting sesuatu supaya kita eksis di sana, bukan. Tapi apa postingan kita? Apa kekuatan yang kita sampaikan? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita dan bagi orang? Itulah yang menjadi pilihan kita saat ini. Bukan soal viral, bukan soal hebat, bukan soal banyaknya postingan kita, tapi kebutuhan yang tepat dalam menopang kelemahan kita. Sehingga saudara ada banyak kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku pada banyak hal. Dan cukup untuk menopang kebutuhan kita. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin. Saya serahkan kembali kepada Fania. Terima kasih.